Kabar bahagia datang untuk timnas senior Indonesia usai ada kabar buruk dari Cina. Presiden KFA Cina nyatakan pasrah jelang hadapi timnas Indonesia di laga yang akan datang. Pelatih Argentina U17 sangat berharap bisa bertemu dengan timnas Indonesia. Pernyataan sangat penasaran hanya pemain keturunan tanpa naturalisasi satupun. Gegara manis di sepah pahit dibuang nih. Sekarang baru nyesel. Dokter yang dibuang Vietnam kini berjaya bersama timnas Indonesia. Kabar bahagia datang untuk timnas senior Indonesia usai ada kabar buruk dari Cina. Presiden KFA Cina nyatakan pasrah jelang hadapi timnas Indonesia di laga yang akan datang. Tim nasional Indonesia, yang dikenal dengan sebutan skuad Garuda, bakal menghadapi dua raksasa sepak bola di benua Asia, Cina dan Jepang, pada bulan Juni mendatang. Pertandingan ini bukan sekadar ajang persahabatan, tetapi memiliki makna yang sangat penting karena akan menentukan nasib Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 wilayah Asia. Peluang untuk melangkah ke babak keempat kualifikasi terbuka lebar, terutama jika timnas Indonesia dapat meraih kemenangan melawan Cina. Jika beruntung, Indonesia pun bisa mengalahkan Jepang, dan hal itu akan membuka peluang bagi mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melewati babak ketiga. Menjelang laga penting tersebut, timnas Cina sedang berada dalam kondisi terpuruk. Mereka mengalami kegelisahan yang sangat mendalam, mengingat dalam 4 pertandingan terakhir, mereka terpaksa menelan kekalahan yang beruntun. Deretan hasil buruk ini membuat posisi Cina terperosok di dasar klasemen. Situasi ini memperburuk keadaan, di mana muncul desakan untuk segera mengganti pelatih timnas Cina. Meskipun begitu, media di Cina menekankan bahwa mengganti pelatih tidak selalu menjadi solusi untuk mengatasi masalah dan mengalahkan Indonesia. Mereka mengakui betapa beratnya kondisi yang harus dihadapi tim saat ini. Dengan hanya tersisa 2 pertandingan, tantangan besar ada di depan pelatih timnas Cina saat ini, Branko Ivankovic. Media setempat bahkan meragukan pencarian pelatih baru yang bisa menghasilkan hasil positif dalam waktu yang singkat. Dalam pandangan mereka, tidak ada pelatih yang bisa menggaransikan 2 kemenangan beruntun ketika waktu yang ada sangat terbatas. Maka dari itu, tampaknya Asosiasi Sepak Bola Cina tidak akan mengambil keputusan terburu-buru untuk mengganti pelatih, dan malah terkesan ingin memberikan kesempatan lebih lanjut bagi Ivankovic untuk membuktikan kemampuannya. Meskipun kini dihadapi situasi yang sulit, Kovic adalah pelatih yang memiliki reputasi baik dan pernah membawa timnya meraih kesuksesan di Liga Kroasia. Media Cina menyebutkan bahwa prestasi Kovic juga diakui melalui kinerjanya di Liga Iran, di mana ia berhasil memimpin tim tersebut meraih juara selama 3 kali berturut-turut. Kinerja tersebut memberinya gelar pelatih terbaik, dan karena itu banyak yang meyakini bahwa Kovic memiliki keahlian yang mumpuni untuk mengembalikan kejayaan timnas Cina. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap perkembangan timnas Indonesia. Ia berjanji akan memberikan penghargaan yang signifikan, jika skuad Garuda berhasil melaju ke Piala Dunia 2026. Pernyataan Prabowo ini muncul di tengah meningkatnya harapan dan performa positif dari skuad Garuda, yang belakangan ini menunjukkan grafik yang menjanjikan setelah tampil memukau dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Masyarakat semakin optimis akan peluang timnas Indonesia untuk tampil di pentas dunia, dan sepak bola pun telah terbukti menjadi alat pemersatu bagi bangsa ini. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa sepak bola lebih dari sekadar pertandingan. Ia merupakan alat untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk, dari Sabang sampai Merauke, melibatkan beragam latar belakang etnis, agama, dan budaya. Kita seringkali melihat bagaimana euforia sepak bola mampu menyatukan seluruh rakyat ketika timnas Indonesia bertanding. Semua berdiri dalam satu suara memberi dukungan. Ini adalah aset sosial yang amat besar, dan sudah seharusnya negara hadir memberikan dukungan penuhnya, serta menciptakan ekosistem olahraga yang profesional dan adil, imbuhnya. Selanjutnya, Prabowo juga menyentuh rencana untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki sistem sepak bola yang lebih maju seperti Jepang, Jerman, dan Belanda. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendatangkan pelatih yang ahli, serta memberikan kesempatan bagi para pemain muda Indonesia untuk belajar dan berlatih di luar negeri. Pernyataan Prabowo ini mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan, baik dari pemain, pelatih, hingga legenda sepak bola nasional serta pendukung timnas yang fanatik.
Mantan Kapten Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, menggambarkan janji tersebut sebagai dorongan semangat baru bagi generasi pemain saat ini. Apa yang disampaikan Pak Prabowo adalah angin segar bagi kami. Pemain sangat membutuhkan motivasi, dan bentuk apresiasi seperti ini merupakan hal yang penting. Namun yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan dari rencana ini, ungkap Bambang. Pelatih timnas saat ini juga menyambut baik janji dari Prabowo. Ia menegaskan bahwa mencapai target Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil jika seluruh elemen pencinta sepak bola bersatu dan bekerja keras. Kami memiliki potensi pemain muda yang berbakat dan disiplin. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, saya yakin Piala Dunia bukanlah mimpi kami, ujar Patrick. Tidak hanya menjanjikan bonus dan penghargaan, Prabowo juga mengungkapkan rencana untuk menambah anggaran olahraga yang cukup signifikan dalam program kerja pemerintahannya. Dalam draft awal, terdapat alokasi khusus untuk pembangunan stadion berstandar FIFA di beberapa daerah, peningkatan gaji pelatih dan pemain di tingkat nasional, serta program pelatihan bagi wasit dan tenaga pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah juga berencana menggandeng sektor swasta untuk menjadi sponsor utama bagi Liga Nasional dan kompetisi antar provinsi demi menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan berkelanjutan. Respon positif dari pernyataan Prabowo memperlihatkan bagaimana harapan publik meningkat. Di media sosial, muncul tagar, Garuda menuju Piala Dunia, dan bonus dari Prabowo, yang menjadi trending dalam waktu singkat. Banyak netizen yang menyatakan dukungan mereka serta mengingatkan pentingnya realisasi dari janji tersebut. Kalau benar janji bonus ini ditepati, pasti akan jadi pendorong semangat yang luar biasa bagi seluruh pemain. Namun, yang menjadi perhatian adalah realisasinya yang nanti, ujar salah satu akun di media sosial. Janji bonus besar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada Timnas Indonesia jika berhasil lolos ke Piala Dunia merupakan sinyal kuat bahwa olahraga, khususnya sepak bola, akan mendapatkan tempat penting dalam pemerintahan ke depan. Ini lebih dari sekadar pencitraan. Komitmen ini akan diuji oleh konsistensi dalam kebijakan anggaran dan dukungan nyata terhadap semua elemen dalam ekosistem sepak bola nasional. Dengan semangat baru dan dukungan dari pucuk pimpinan negara, harapan untuk Indonesia yang tak lagi sekadar mimpi muncul. Mimpi untuk tampil di Piala Dunia kini tampak semakin nyata, membakar semangat seluruh anak bangsa untuk bersatu di bawah satu panji Garuda di dada mereka. Keberanian dan dedikasi seluruh elemen, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pemain, akan menjadi kunci untuk mengubah harapan itu menjadi suatu kenyataan di pentas dunia. Dengan persiapan matang dan dukungan yang kokoh, bukanlah hal yang mustahil bagi Indonesia untuk menunjukkan taringnya di kancah sepak bola dunia. Pelatih Argentina U17 sangat berharap bisa bertemu dengan Timnas Indonesia. Pernyataan sangat penasaran hanya pemain keturunan tanpa naturalisasi satupun. Tim nasional Indonesia U17 baru saja mengalami satu perkembangan penting yang mengundang perhatian publik sepak bola, terutama menjelang keikutsertaan mereka di turnamen internasional yang akan datang. Dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat di level global, skuad Garuda Asia kedatangan seorang pemain keturunan yang berkualitas, tetapi tanpa melalui proses naturalisasi. Pemain tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata di lapangan dan meningkatkan performa tim menjelang Piala Dunia U17 2025 yang akan diadakan di Qatar. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 harus menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama setelah insiden yang memalukan ketika mereka harus menelan kekalahan dari Timnas Korea Selatan di ajang yang sama. Dalam upaya untuk membalas dendam atas insiden tersebut, Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan putuskan untuk menunjuk dua pelatih terkenal, Shin Tae-yong dan Pak Hang-seo, untuk memimpin strategi pengembangan sepak bola mereka. Penunjukan ini diumumkan dalam pembentukan Komite Eksekutif ke-55 KFA. Keduanya dikenal memiliki sejarah rivalitas yang kuat ketika masing-masing melatih tim nasional di kawasan Asia Tenggara. Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23, sedangkan Pak Hang-seo pernah mengasuh timnas Vietnam. Rivalitas mereka tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam konteks strategi dan taktik permainan yang mereka terapkan. Terkait dengan pernyataan Shin Tae-yong, dia menggarisbawahi bahwa sepak bola di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, kini sudah sangat berkembang. Hal ini, menurutnya, menunjukkan kemunduran yang tidak bisa dibilang nyata di sepak bola Korea Selatan.
Kuatnya optimisme yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong memperlihatkan tekad untuk mengembangkan bakat muda di Korea Selatan agar bisa kembali bersaing di level dunia. Menariknya, kini situasi rivalitas itu berubah, dan Korea Selatan tak lagi menjadi satu-satunya ancaman bagi Indonesia. Argentina, negara yang dikenal dengan tradisi sepak bola yang kuat, kini merangsek ke dalam daftar rival yang harus diwaspadai oleh timnas Garuda. Argentina dan Indonesia kini berada dalam satu kelompok besar karena keduanya mengikuti Piala Dunia U17 2025. Argentina U17 sebelumnya dianggap akan mengalami nasib yang serupa dengan tim-tim kuat lain seperti Spanyol dan Belanda yang gagal lolos ke turnamen tersebut. Tetapi Argentina berhasil menunjukkan performa luar biasa yang mengantarkan mereka ke putaran final. Ini memberikan indikasi bahwa Indonesia juga memiliki potensi dan peluang untuk mengulang prestasi yang lebih baik saat bertemu dengan Argentina U17. Ketika kesempatan itu tiba, skuad Garuda Asia mungkin akan memiliki peluang untuk membalas kekalahan yang dialami oleh tim senior maupun tim futsal Indonesia di tangan Argentina di masa lalu. Namun sebelum memikirkan pertemuan dengan Argentina di Piala Dunia U17, timnas Indonesia U17 seharusnya lebih fokus pada persiapan mereka di Piala Asia U17 2025. Dengan catatan awal yang positif, di mana mereka sukses meraih kemenangan dalam dua laga pertama grup C, yaitu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 dan mencatatkan kemenangan impresif 4-1 atas tim Yaman, peluang untuk melaju ke babak selanjutnya terbuka lebar. Jika mereka bisa menambah kemenangan dalam laga terakhir melawan Afghanistan, maka posisi mereka di fase grup akan semakin aman, dan harapan untuk berlaga di panggung Asia bisa semakin besar. Berbicara tentang performa tim, salah satu aspek yang paling menonjol adalah lini tengah yang kini terlihat sangat solid. Pelatih Novarianto berhasil meramu taktik yang mengedepankan peran vital dari para gelandang, yang tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara lini belakang dan depan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak serangan. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Evandra Florasta. Gelandang muda ini memiliki kebebasan untuk bergerak dan nyaris menyerupai gaya permainan Yaya Toure pada masa-masa kejayaannya di Manchester City, di mana peran gelandang box-to-box menjadi sangat efektif dalam menciptakan peluang. Perubahan taktis tidak hanya berfokus pada gelandang, tetapi juga mencakup kebijakan posisi pemain. Nova Arianto mengubah formasi tim dari skema klasik menjadi 3 back, di mana Matthew Baker yang awalnya berposisi sebagai back kiri kini bermain di posisi back tengah sisi kiri. Strategi ini memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia U17, di mana Baker, dengan kemampuan teknis yang mumpuni, dapat lebih aktif dalam membangun serangan dari lini belakang. Pada aspek kebugaran fisik, timnas Indonesia U17 juga menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Latihan yang intensif dan terencana membawa hasil yang mencolok di lapangan. Keberhasilan mempertahankan stamina tinggi selama 90 menit pertandingan merupakan salah satu bukti bahwa para pemain siap menghadapi tekanan dalam pertandingan. Kekuatan fisik ini penting dalam menjalankan strategi pressing yang cepat dan efektif, yang menjadi ciri khas permainan tim Garuda Muda. Dalam berputarnya roda permainan, kabar baik datang dari penemuan pemain diaspora, Cholas Indra Joson. Pemain berusia 15 tahun yang kini bermain di tim U15 Rosenborg BK di Norwegia memiliki darah Indonesia, dan hal ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia U17. Mengingat ibunya berasal dari Solo, Jawa Tengah, Cholas tidak perlu melalui proses naturalisasi yang rumit, karena dia sudah memiliki garis keturunan yang jelas. Dengan pengalaman berkompetisi di Eropa, Cholas bisa menjadi alternatif menarik untuk memperkuat lini serang timnas menjelang Piala Dunia U17 2025. Meskipun saat ini skuad timnas Indonesia U17 sudah memiliki banyak pilihan pemain muda bertalenta seperti Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan Mirza Firjatullah, kehadiran Cholas tentunya akan menambah kedalaman dalam skuad. Pelatihan yang baik dan strategi yang tepat bisa memaksimalkan potensi semua pemain untuk mencapai performa terbaik mereka. Menyusul berkembangnya pemantauan talenta di luar negeri, semakin banyak pemain dengan talenta luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Peluang untuk menemukan pemain-pemain berbakat seperti Cholas semakin menguat seiring dengan sistem yang memperhatikan potensi anak-anak muda Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan harapan dan kerja keras yang kuat, diharapkan timnas Indonesia U17 dapat memberikan penampilan terbaik mereka dalam kompetisi mendatang dan bersaing dengan tim-tim besar di level dunia, serta mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
gegara manis di sepah pahit dibuang nih. Sekarang baru nyesel. Dokter yang dibuang Vietnam kini berjaya bersama timnas Indonesia. Salah satu keputusan yang mungkin akan terus menghantui Federasi Sepak Bola Vietnam adalah tindakan mereka melepaskan tawaran bagi seorang pribadi yang tidak hanya memiliki keahlian luar biasa di bidangnya, tetapi juga memiliki jiwa yang penuh kesabaran dan dedikasi yang tinggi. Orang tersebut adalah Dr. Chai Ju-yong, seorang dokter olahraga yang kini telah menjadi bagian integral dari tim nasional sepak bola Indonesia. Ironisnya, Dr. Chai tidak hanya bersaksi dari dekat tentang perjalanan tim yang ia bina, tetapi juga menjadi saksi sejarah pahit saat ia menyaksikan 2 kali tim asal Korea Selatan, negaranya sendiri, mengalami kekalahan. Di balik kesuksesan para pemain tim nasional, tidak dapat disangkal bahwa Dr. Chai adalah sosok yang sangat penting. Dia merupakan penopang utama, baik secara fisik maupun mental, yang bekerja di balik layar selama 5 tahun penuh, berkolaborasi dengan Park Hang-seo untuk membawa Vietnam kepada berbagai kejayaan. Namun, kontribusinya tak mendapat pengakuan yang semestinya. Ia ditinggalkan begitu saja, seolah semua usaha dan dedikasinya tidak berarti bagi mereka yang memiliki kekuasaan untuk menghargai jasanya. Kini, tampaknya sejarah justru berpihak kepada Dr. Chai. Kembali ke dunia sepak bola, ia bersatu dengan tim nasional Indonesia, merekam kembali namanya dalam lembaran prestasi di arena sepak bola Asia. Yang menarik, seorang dokter yang dahulu membantu Vietnam mencapai puncak sukses kini berperan dalam membina dan menggerakkan rival mereka. Ketika ditanya alasannya bergabung dengan timnas Indonesia, Dr. Chai menjawab dengan tenang namun penuh makna, mengungkapkan bahwa kehadirannya di sini bukan sekadar sebagai profesional, melainkan juga sebagai bentuk kepercayaan dari rekan senegaranya, Shin Tae-yong, yang mengetahui betul nilai-nilai kesetiaan, keahlian, dan keberanian. Saat pertama kali bergabung, Dr. Chai dihadapkan pada tantangan berat. Beberapa pemain masih berada dalam kondisi yang kurang ideal, mengalami cedera, kelelahan, dan tertekan oleh keraguan. Namun, Dr. Chai tidak gentar. Ia langsung turun tangan, merawat satu persatu kondisi para pemain dengan teliti dan penuh dedikasi, sama seperti saat ia mengantarkan Vietnam meraih sukses besar di masa lalu. Perlahan, usaha dan ketekunannya mulai membuahkan hasil. Tidak hanya fisik pemain yang pulih, tetapi mental dan semangat mereka pun bangkit. Mereka melangkah percaya diri dan menunjukkan performa terbaik, tidak hanya sekadar berpartisipasi di Piala Asia, tetapi berjuang dengan semangat yang berkobar. Namun, perjalanan Dr. Chai tidak berhenti begitu saja. Ia merefleksikan kembali saat-saat awal kedatangannya, di mana beberapa pemain tidak berada dalam kondisi optimal. Melalui perawatan dan pemantauan yang ketat, ia bisa membawa tim nasional Indonesia U17 ke arena Piala Dunia, menaklukkan Korea Selatan dalam satu laga yang tak terlupakan. Kemenangan tersebut menjadi seperti simbol kebangkitan, mengingatkan kita pada perjuangan yang penuh darah, keringat, dan air mata. Sebuah perjalanan yang mengantarkan Dr. Chai untuk menjadi saksi sejarah, tidak hanya bagi timnya, tetapi juga bagi lawan-lawan yang pernah mengalahkan negaranya sendiri. Di Piala Asia U17, Dr. Chai kembali hadir, kali ini dengan posisi yang krusial dalam perjalanan sukses tim Indonesia. Ia dikenal bukan hanya sebagai dokter, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki keterampilan serta pengalaman tempur yang sangat berharga. Meskipun banyak dokter di luar sana yang lebih dikenal atau menjadi selebriti, Dr. Chai tetap merendah, memfokuskan diri pada upaya membangun kekuatan tim bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga mental para pemain. Bahkan saat pelatih Shin Tae-yong harus bertindak dengan tegas, Dr. Chai tetap menjadi sosok kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Lebih dari sekadar pendukung, Dr. Chai seolah menjadi ayah kedua bagi para pemain yang berjuang di lapangan. Hubungan yang terjalin antara Dr. Chai dan para pemain terlihat sangat dekat. Ada pelukan, senyuman, dan perhatian yang tulus yang tak tampak dibuat-buat. Dalam sebuah video perpisahan menggugah yang ditujukan kepada publik, ia dengan mata berkaca-kaca mengungkapkan kebanggaan dan cintanya kepada para pemain, menanyakan bagaimana kondisi mereka dan kualitas tidur mereka. Kesederhanaan dalam ucapannya menunjukkan betapa setiap pemain merasa dihargai dan diperlakukan dengan kasih sayang oleh sosok yang tak jarang tercipta sebagai penjaga tanpa seragam. Di lapangan keras sepak bola, di mana hasil seringkali menjadikannya sebagai penentu segalanya, kehadiran Dr. Chai menjadi suatu anugerah.
Ia menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya terletak pada kekuatan fisik dan taktik, tetapi juga dari kasih sayang dan perhatian yang tulus. Setiap langkah pemain di lapangan tidak bisa lepas dari kontribusinya yang berarti, meskipun tidak selalu terpantau oleh sorotan kamera. Terima kasih kepada seluruh tim medis Indonesia, kepada setiap keringat yang mengalir tanpa terlihat, untuk setiap malam tanpa tidur demi memastikan para pemain tetap kuat dan siap berjuang. Hal ini terbukti dari hubungan yang terjalin antara Dr. Chai dan Martin Pei, pilar penting dari tim nasional. Hubungan mereka tak sekadar profesional, tetapi lebih berbentuk ikatan yang kental. Ketika para pemain berjuang dalam latihan dan laga, Dr. Chai tidak sekadar mengawasi dari jauh, tetapi berdiri di sisi mereka, siap membantu kapanpun diperlukan. Ia tahu bahwa setiap detik menjadi sangat berharga, dan satu kelalaian bisa mendatangkan cedera yang berpotensi menghancurkan karir. Untuk semua kontribusi yang telah diberikan oleh Dr. Chai, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ia telah memberi warna baru dalam sepak bola Indonesia. Ia telah menunjukkan bahwa tidak peduli dari mana asal kita, cinta dan dedikasi akan selalu menyatukan kita dalam satu tujuan. Tidak ada yang bisa menggantikan perannya di hati para pemain dan di tim ini. Pengorbanan dan cinta yang ia berikan telah menjadikannya bukan sekadar tenaga medis, melainkan bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Sejak saat itu, kehadiran Dr. Chai seolah menjadi pendorong semangat bagi tim, membuat setiap pemain merasakan kehangatan hubungan yang tak hanya profesional, tetapi juga penuh cinta. Saat setiap pemain memasuki ruang sarapan, di depan sudah menanti sosoknya yang selalu siap menyambut dengan senyuman. Baginya, setiap pemain adalah seperti anak-anaknya sendiri yang hendak memulai hari di sekolah. Ketika ia mengucapkan, "Saya sungguh mencintai para pemain timnas Indonesia," kita tahu bahwa suara yang terucap adalah cerminan dari komitmennya untuk sepenuhnya mendedikasikan diri kepada tim ini. Tak diragukan lagi, Dr. Chai Ju-yong adalah sosok yang telah mengubah cara kita memandang peran seorang dokter dalam dunia sepak bola. Ia bukan hanya seorang profesional, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan harapan dan mimpi semua pemain, terlebih khusus bagi mereka yang ingin meraihnya di pentas dunia. Rasa terima kasih dan penghargaan kita yang dalam tertuju padanya, tak hanya sebagai seorang dokter, tetapi sebagai pencinta sepak bola sejati. Terima kasih Dr. Chai, telah menjadi cahaya di tengah perjalanan kami, memberikan semangat, dan bersama-sama kita terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah.